Shalom anak-anakku sekalian, selamat datang kembali dalam kelas pembelajaran online untuk kelas 12. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada bab selanjutnya tentang gereja dan multikulturalisme. Saya ulangi, gereja dan multikulturalisme. Dan pada bab ini Pak Roni akan bagi sekitar 2 part, dan ini adalah part yang pertama. Dan bahan Alkitabnya terdapat dalam Efesus 2 ayat 11 sampai 21 dan Galatia 3 ayat 26 sampai yang ke-28. Pada bab 6 atau bab ini, kamu akan belajar mengenai gereja dan multikulturalisme. Pada pelajaran ini, kamu akan mempelajari mengenai gereja dalam kepelbagaian. Jadi, gereja dalam kepelbagaian atau keberagaman suku, budaya, dan adat. Karena Indonesia terkenal dengan banyaknya suku, banyaknya budaya, dan banyaknya adat yang ada di sekitar kita. Umumnya gereja-gereja di Indonesia adalah gereja yang multikultur. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena yaitu gereja yang dibangun di tengah jemaat yang terdiri dari berbagai suku, budaya, adat istiadat, kebiasaan maupun geografis yang berbeda. Mungkin kalian bisa melihat di gereja kalian masing-masing. Di dalam gereja itu pasti ada jemaat yang berbeda-beda sukunya, bukan dari satu suku saja. Letak mereka berada dari suku mana, tempatnya di mana, budaya seperti apa pasti berbeda-beda. Gereja di Indonesia adalah gereja yang terbuka terhadap keberagaman. Jadi mau menerima jemaat tanpa memandang kamu dari suku A atau suku B, semua bisa beribadah bersama. Di kalangan umat Kristen nampaknya multikultur bukanlah masalah yang harus dipertentangkan. Jadi tidak ada masalah. Kenapa perbedaan suku itu pernah menjadi permasalahan? Kecuali dalam hubungan antar umat beragama. Sebagai umat Kristen masih dipengaruhi oleh fanatisme sempit dan prasangka. Fanatik ada prasangka yang buruk terhadap yang lain, itu dipengaruhi antara lain oleh pengalaman konflik, kekerasan, dan sebagainya. Dalam hubungan internal jemaat Kristen, perbedaan budaya dan istiadat dan geografis bukan hanya diterima namun juga diakomodir. Hampir semua gereja mengadaptasi budaya dalam liturgi dan perayaan-perayaan gerejawi. Jadi memakai perayaan dalam budaya-budaya tertentu, menggabungkan untuk memperoleh suatu kebersamaan yang baik. Bagaimana multikultural dalam Alkitab? Apa yang dikatakan multikultural yang bisa kita lihat di dalam Alkitab? Multikultur di zaman Perjanjian Lama. Perjanjian Lama mencatat perbedaan budaya yang dipengaruhi agama karena ada hubungan yang erat antara agama dan budaya. Relasi itu tampak dalam hubungan antara bangsa Israel, bangsa umat Tuhan, dengan bangsa-bangsa Kanaan saat bangsa Israel sudah melewati padang gurun dan sampai di tanah Kanaan. Di sekitarnya yang menimbulkan berbagai pengaruh. Karena saat mereka datang ke Kanaan ternyata ada berbagai budaya, suku, bahkan kepercayaan yang berbeda. Bangsa Israel berhadapan dengan kemajemukan budaya bangsa di sekitarnya yang ada di Kanaan pada waktu itu. Namun ketika bangsa Israel bersosialisasi dengan bangsa di sekeliling, mereka tidak selektif. Ini yang seringkali atau menjadi masalah. Kita tetap bersosialisasi dengan baik, tetapi harus selektif, jangan sampai tidak selektif. Akibatnya budaya-budaya bangsa sekitarnya yang negatif membawa bangsa Israel pada penyembahan berhala. Contoh, budaya yang masih menyembah tentang patung, berhala, mendewakan benda-benda tertentu. Mereka tidak selektif akan hal itu sehingga mereka terbawa pengaruh yang negatif itu membawa mereka ikut-ikutan menyembah berhala. Tidak ada larangan untuk bergaul dengan budaya lain. Tidak ada larangan untuk bersosialisasi dengan budaya lain. Tetapi kita harus selektif. Apakah itu menyimpang atau dampak negatif atau tidak sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Jangan sampai kita ikut-ikutan seperti bangsa Israel menyembah berhala. Kemudian multikulturalisme yang ada dalam Perjanjian Baru. Budaya bangsa Israel di zaman Perjanjian Baru dipengaruhi oleh warna-warni budaya dari beberapa bangsa yang pernah menjajah Israel, seperti Persia, Yunani, dan Romawi. Pada zaman Tuhan Yesus, dia membawa pemikiran baru tentang pentingnya inklusivisme, bukan eksklusivisme ya.
inklusivisme mau terbuka dengan yang lain, eksklusif mau dia tertutup. Jadi kita bisa inklusivisme, bahwa kita tahu dalam perjanjian baru ada orang Yunani, ada orang Yahudi, ada orang Romawi, orang Persia, orang Samaria, dan sebagainya. Yesus tidak menutup diri dari kemajemukan budaya. Yesus tidak memandang latar belakang budaya, suku maupun ras. Ia berkenan menerima semua orang dalam pergaulan multikultural. Dia menyembuhkan orang, bahkan dia memakai ilustrasi dengan memakai orang Samaria, bahkan orang-orang lain yang mungkin dipandang tidak baik. Lalu Tuhan tidak memandang perbedaan itu. Tuhan mau memakai suku, ras, budaya, apapun itu. Karena Tuhan menganggap itu adalah hal yang sama. Yang penting bahwa ada orang yang mau menerima, mau mempercayai keselamatan hanya pada dalam Yesus Kristus. Pemaparan tersebut telah memberikan gambaran bahwa multikultur bukan merupakan kenyataan abad ini, bukan sesuatu yang ada baru-baru saja, tetapi ternyata sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Multikultur adalah kenyataan yang sudah ada sejak dulu. Allah menciptakan manusia dalam keberagaman dan menganugerahkan hikmat dan kemampuan untuk saling beradaptasi. Namun kehidupan kita harus bisa menerima perbedaan yang ada, multikultural yang ada, entah itu budaya, agama, suku, tradisi, dan sebagainya. Kita harus bisa saling menerima dan kita belajar sama-sama menghargai satu sama lain. Kemudian gereja dan multikulturalisme. Multikultur bukanlah sesuatu yang asing bagi gereja-gereja Asia, Marumia, dan gereja-gereja di Indonesia. Keberagaman suku, bangsa, budaya, dan istiadat serta berbagai kebiasaan telah turut mewarnai perjalanan gereja-gereja di Asia dan di Indonesia. Menurut pakar sosiologi, tidak ada wilayah yang amat beragam seperti di Asia, Indonesia terutama. Masyarakat Asia adalah masyarakat yang multikultur. Bukan pun Indonesia, kita tahu suku Indonesia ada banyak sekali, budaya banyak sekali, bahasanya banyak sekali. Dalam kitab Efesus 2 ayat 11-21, Paulus menjelaskan mengenai dipersatukan dalam Kristus. Ia memfokuskan pembahasannya dalam pekerjaan penebusan. Jadi fokus keselamatan atau penebusan itu yaitu dipersatukan, tidak memandang kamu dari suku mana, suku ini, suku itu, tidak, semua menerima keselamatan daripada Tuhan. Rekonsiliasi dan merobohkan tembok-tembok pemisah antar umat. Yang tadinya suku ini, suku B, komunitas ini, komunitas itu, tidak. Tuhan merobohkan itu semuanya. Bila kita satu dalam Kristus, maka kita terlepas dari perbedaan suku. Jadi saat kita menerima Yesus dan kita satu dalam Yesus, kita terlepas dari perbedaan suku, ras, budaya, status ekonomi, bahkan status sosial. Kegiatan tersebut sudah merobohkan tembok pemisah dalam berbagai perbedaan. Maka kita menjadi satu dalam Kristus. Sebagaimana Kristus telah menerima kita tanpa syarat, maka kita pun wajib saling menerima satu dengan yang lain tanpa syarat juga. Yesus mau menerima kita tanpa syarat, menerima apapun budayanya, apapun perbedaannya. Kita juga harus menerima sesama kita tanpa syarat. Kita menerima satu dengan yang lain. Gereja Kristen di Indonesia adalah gereja multikultur. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultur. Demikian pula dengan gereja-gereja di Indonesia umumnya dibangun berlandaskan atau berdasarkan latar belakang suku, budaya, dan geografis yang berbeda-beda. Berikut ini merupakan fakta bahwa gereja-gereja di Indonesia mewujudkan multikulturalisme, meskipun kita tahu masih banyak tantangan yang harus dihadapi seperti berikut. Sebenarnya gereja mau mewujudkan multikulturalisme itu, yang gereja dibangun dari latar belakang budaya geografis yang berbeda-beda. Namun tantangan tetap selalu ada. Apa saja yang kita bisa atasi? Yang pertama, gereja-gereja Indonesia memiliki anggota yang terbagi dari segi suku, budaya, bangsa, daerah, sama bangsa. Kita tahu gereja mau tidak mau harus menerima berbagai suku, budaya, dan yang ada. Siapapun yang mau beribadah silakan. Yang kedua, gereja-gereja di Indonesia juga mengadopsi beberapa unsur budaya lokal yang dimasukkan dalam liturgi ibadah.
mulai dari lagu, musik, ataupun berbagai kebiasaan dan prinsip hidup lokal dapat diadaptasi dalam rangka memperkaya pemahaman iman Kristen. Tapi kita harus selektif mana budaya yang bisa diterapkan dalam gereja dan mana yang tidak. Misalnya mengenai persaudaraan yang rukun dalam budaya masyarakat yang dapat dikembangkan dalam rangka membangun kebersamaan jemaat, sebagaimana itu dalam kitab Kisah Para Rasul. Jadi kita harus selektif mana budaya atau kebiasaan yang bisa diterapkan dari masyarakat atau budaya ke dalam gereja dan mana yang tidak. Yang ketiga, berbagai pelayanan gereja ditunjukkan bagi masyarakat secara umum tanpa memandang daerah asal budaya. Harus kita nggak boleh memandang, oh kamu suku mana ya, suku tidak. Pelayanan ditunjukkan bagi masyarakat secara umum tanpa memandang daerah asal budaya, adat istiadat, kelas sosial, dan agama. Tingkat kesadaran gereja dalam partisipasi di tengah masyarakat cukup signifikan. Jadi kita harus sadar tentang partisipasinya di tengah masyarakat. Yang keempat, banyak gereja yang kini melakukan studi-studi kebudayaan untuk menggali kembali unsur-unsur budaya yang terancam hilang dari masyarakat. Misalnya di NTT, ada sebuah lembaga yang bekerja sama dengan gereja melakukan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa daerah di hampir seluruh daerah yang ada di NTT. Sangat luar biasa bagaimana ada lembaga yang bekerja sama dengan gereja untuk menciptakan atau menggali lagi studi-studi kebudayaan atau unsur-unsur budaya yang terancam hilang dari masyarakat, yaitu menerjemahkan Alkitab kepada atau ke dalam bahasa daerah setiap daerah yang ada. Mau bagaimana Alkitab nanti akan diterjemahkan dalam daerah-daerah bahasa-bahasa suku yang ada di Indonesia ini. Alkitab bahasa Jawa ada, Alkitab bahasa NTT ada, Alkitab bahasa-bahasa daerah lain ada. Itu sangat luar biasa bagaimana kita membaca gereja mau mendekat kepada berbagai macam budaya yang ada, karena gereja tidak membatasi bahwa satu suku atau apapun. Alkitab bisa dipahami oleh berbagai bahasa, dan yang pasti isi dari Alkitab itu tidak berbeda, bukan disalahgunakan, tidak, isinya tetap terjaga, yaitu tentang firman Tuhan yang tanpa salah dan bisa dipahami oleh berbagai macam kalangan karena memiliki bahasa yang mudah dipahami karena diterjemahkan ke dalam bahasa daerah masing-masing. Dan yang kelima, gereja-gereja Indonesia membangun dialog dan kerjasama dengan umat agama lain, khususnya di bidang kemanusiaan dan keadilan. Kita bekerja sama dengan agama-agama lain untuk menciptakan keadilan dan kemanusiaan. Kita saling bekerja sama untuk menciptakan keadilan dan kemanusiaan yang ada. Karena kita satu, NKRI, kita bersama-sama menjunjung kemerdekaan Indonesia, keadilan sosial dan kemanusiaan. Dan demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Kiranya kalian paham, dan kalau tidak, masih belum jelas, bisa kalian baca dalam buku paket di bab yang ke-6 tentang gereja dan multikulturalisme. Kalau tidak paham bisa tanya langsung dengan Pak Roni melalui grup WhatsApp di dalam Google Classroom atau bertanya langsung kepada Pak Roni. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.